Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Raffi Fitra dari Kampus Esa Unggul, Fakultas Hukum. NIM saya 2020-0401-074. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi syarat UAS saya. Saat ini saya akan berbincang dengan aci saya. Untuk aci dipersilakan memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Syarif. Profesi saya sebagai advokat, berkantor di Geraha BIP Gatot Subroto. Ya. Sekarang nih kita bahas Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, Undang-Undang Dasar itu kan sebagai dasar hukum di negara Indonesia. Dasar hukum dari segala hukum di negara Indonesia. Ya. Pertanyaan saya nih, kenapa Undang-Undang Dasar itu diamandemen dan dampak yang terjadi ke hukum di negara Indonesia ini itu apa tuh? Ya. Jadi begini. Yang namanya dasar hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, kenapa dilakukan amandemen? Itu terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi di negara Indonesia sendiri. Situasi dan kondisi itu mencakup banyak hal. Mulai dari kehidupan masyarakatnya, kondisi sosial politik, budaya, dan lain sebagainya. Makanya kenapa dilakukan amandemen itu? Karena ada beberapa hal atau beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah atau kurang sesuai dengan kondisi saat itu, pada saat di amandemen. Amandemen yang terjadi itu sudah sampai 4 kali di Indonesia terjadi. Apa dampaknya terhadap hukum di Indonesia terkait amandemen Undang-Undang Dasar 45 tersebut? Dampaknya adalah setiap perubahan yang terjadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 otomatis akan merubah seluruh aturan hukum turunan di bawahnya, peraturan perundang-undangan di bawahnya. Mulai dari undang-undang begitu ya, sampai dengan peraturan pelaksana di bawahnya sampai dengan ke tingkat desa. Jadi sebagai salah satu contoh, amandemen yang dilakukan adalah tentang masa jabatan presiden. Yang sebelumnya dinyatakan bahwa presiden itu masa jabatannya dia bisa dipilih, selalu dipilih, begitu ya, dalam setiap 5 tahun, setiap pemilu. Pada amandemen tersebut dinyatakan bahwa seorang presiden hanya boleh memangku jabatannya maksimal 2 periode. Maka otomatis undang-undang tentang pemilihan umum itu berubah. Dan otomatis tentang kekuasaan presiden pun berubah. Jadi amandemen yang dilakukan itu akan sangat berdampak terhadap peraturan perundangan di bawahnya. Gitu. Nah, kan amandemen secara generalnya nih kan, itu kan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Nah, hasil dari amandemen itu sudah bisa kita lihat 100% atau belum? Ya. Menurut Aci? Jadi begini. Amandemen itu bukan hanya menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45-nya aja, tapi menyempurnakan peraturan perundangan di bawahnya yang kira-kira kurang lebih sudah tidak relevan dengan kondisi dan keadaan. Jadi maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 tersebut sebagai dasar hukumnya. Kan kalau kita lihat bahwa misal di peraturan perundangan tersebut gitu ya, disebutkan di bagian menimbang itu pasti disebutkan dasar hukumnya adalah pertama Pancasila sebagai sumber hukum. Kedua, dasar hukumnya Undang Dasar 45. Baru peraturan perundangan yang lainnya. Jadi amandemen tersebut dibuat untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45
dan peraturan turunannya, peraturan perundangan di bawahnya. Apakah sudah terlaksana 100% peraturan pelaksana atau peraturan perundangan tersebut yang dirubah berdasarkan yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 45? Kalau kita katakan bahwa peraturan pelaksananya sudah terlaksana atau terjadi 100%, belum terlaksana 100%. Tetapi mungkin baru sekitar 70% yang terlaksana. Kenapa seperti itu? Hal tersebut terkait pelaksana dari peraturan perundangan tersebut. Bukan peraturannya yang bukan peraturan perundangan yang tidak bagus, tetapi pelaksananya, artinya oknum aparatur negara yang melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi satu peraturan perundangan itu baru bisa berjalan dengan maksimal, dapat terlaksana dengan maksimal, dapat memperoleh hasil yang maksimal apabila didukung oleh aparatur negara yang menjalankan peraturan pelaksanaan tersebut melaksanakan dengan baik. Gitu. Pertanyaan terakhir saya nih. Menurut Aci nih, melihat kondisi negara Indonesia sekarang, Undang-Undang Dasar itu perlu diamandemen lagi atau bagusnya gimana? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sangat sempurna untuk kondisi dengan saat ini, sampai dengan saat ini. Sehingga menurut saya sih tidak perlu untuk dilakukan amandemen lagi. Tetapi kita tidak tahu setelah masa pandemi ini apakah ada hal-hal yang berubah terkait ekonomi dan politik dan yang lain-lain. Maka kalau dilihat sampai dengan detik ini sih rasanya belum perlu kita lakukan amandemen. Yang perlu kita lakukan adalah perbaikan terhadap aparatur negara yang melaksanakan peraturan perundangan tersebut. Kira-kira begitu. Oke. Ya mungkin segitu saja pertanyaan dari saya untuk Aci. Terima kasih untuk waktunya dan juga pendapatnya. Terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Demikian video ini saya buat dan juga demikian juga perbincangan saya dengan Aci saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.